Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan tanggal 4 September 2024, yaitu hari trading ke-158 hari ini. Hari ini IHSG tetap positif, tapi pagi-pagi luar biasa. Nah, kemarin Bapak Ibu, kalau menonton After Market Close hari Selasa, tanggal 3 September, saya bilang berani nggak buy on weakness. Nah, tadi pagi saya buy on weakness, alhamdulillah dapat. Walaupun saya pengennya jatuh lebih dalam ya. Jadi sekarang order saya masih ada di bawah yang belum dapat, terutama di zona-zona gap saya cerita. Nah, hari ini HSG-nya malah mantul. Jadi kita lihat trading snapshot-nya dulu ya Bapak Ibu. Nah, hari ini IHSG-nya mantul, jadi ini maksud saya. Jadi pagi-pagi tadi dia turun dalam. Nah, kalau saya baca-baca berita katanya ada rilis berita di Amerika yang jelek. Jadi ya market selalu begitu, fear-nya duluan. Cuman saya sih kalau melihat kemarin ada sinyal dia harus dikonfirmasi dengan ada sinyal uptrust, harus konfirmasi dengan bearish candle, tapi ternyata tadi tidak. Nah, Bapak Ibu, nanti ini kan kita tidak ada alert. Bapak Ibu tunggu, saya akan sharing ilmu tentang apa itu uptrust. Lalu saya lihat ada supply test, saya sharing juga ilmunya apa itu tentang supply test. Ditunggu saja ya, karena kita kan tidak ada alert sahamnya. Tetap kita saya akan bahas komposit. ISG ditutup lah Bapak Ibu, ini ada tarikannya, ya ada tarikan sedikit. Ini ada tarikan, ya mau dekat pre-closing adalah. Lalu kita lihat IHSG naik 0,74. Nanti ini terdampak dengan ini ya, terdampak dengan rotasi saham. Kenapa dia begini? Ya faktor fear ya. Jadi bukan lagi perusahaan negara Indonesianya, tempat pasar saham Indonesia sedang terjadi sesuatu. Memang sedang all time high, kita kemarin ada sinyal uptrust, tetapi ini ada faktor psikologi ya yang tidak bisa dijelaskan dengan laporan keuangan. Oke. Nah, ini kita lihat net sell. Hari ini kata setelah kemarin berturut-turut asingnya net buy, tetap hari ini totalnya adalah net sell. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, BPCA masih net buy, Brand dia masih net buy, Bank Mandiri masih net buy. Nah, BBRI aja berbalik jadi net sell setelah berhari-hari dia net buy. Oke? Jadi kita transisinya juga cukup besar. Kalaupun ada kepanikan di awal ini hanya kepanikan akibat berita psikologi, ternyata dibalas lagi, demand-nya masih besar ya Bapak Ibu gitu. Oke, jadi tidak ada alertnya ya Bapak Ibu. Namun apapun itu saya akan bacakan disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, disclaimer-nya on. Tayor, trade at your own risk, tetap kita akan bahas. Tetap ada disclaimer-nya. Nah, untuk informasi workshop, untuk trading as a business Bapak Ibu, saya belum pasti dapat kabar apakah dapat kita kelasnya di Oktober, tetapi untuk sementara ini batch 34 saya sedang menunggu tanggal apakah bisa bulan Oktober. Kalau bisa kita bikin 34 sama 35 ya untuk bulan Oktober atau November, nanti kita akan lanjutkan kalau ada waktu akan kelas advance-nya, oke? Jadi ini adalah kelas trading as a business. Bagaimana ini sangat penting sekali, sebab apa? Jika Bapak Ibu tidak trading as business, batasnya sangat tipis. Hanya ada pilihan trading as business atau menjadi gambling gitu. Jadi kalau bisnis kita harus belajar trading plan, harus belajar risk reward ratio, harus belajar yang lain-lainnya lah, banyak lah. Itu full day in class ya, kita akan ada workshop, ada yang kita kerjakan bersama di dalam kelas, dan tidak ada kelas online ya sekali lagi. Oke, jadi ini informasinya nanti saya akan update lebih detail kalau sudah dapat jadwal kelasnya. Jadwal ruangannya. Bisa aja saya paksakan, cuma nanti kalau di hotel kan jadi mahal. Kita harus bayar pajak hotel. Dan ini kita sewa aja semacam kelas untuk kelas lah. Ruangan untuk kelas yang biasa orang lakukan untuk kelas belajar mengajar, kecil saja, cukup 6 orang, tapi kita bisa ketemu dan ilmunya bisa bermanfaat. Oke? Nah, kemarin saya sudah kasih tahu ada uptrust bar, tapi kan tidak semua orang bisa mendapatkan ilmunya karena ilmunya ini kita ajarkan dalam satu hari di kelas. Walaupun sudah saya buat videonya dan saya sudah posting di Telegram channel tentang uptrust bar. Jadi kita akan bahas nih tentang uptrust bar, candle yang terjadi kemarin. Jadi uptrust bar itu adalah Bapak Ibu, kalau kita punya candle ya punya price, jadi harganya sedang naik ya, Bapak Ibu sedang naik, lalu dia ada
Ya mungkin ada pullbacknya sedikit, cuman kalau kita lihat saat price naik, volumenya naik, ini valid ya antara price dan volume. Tiba-tiba volumenya spreadnya kecil, lihat ini high sama low-nya kecil dan volumenya kecil. Oke, ini valid juga, tidak ada anomali. Lalu dia naik ke atas, volumenya besar, spreadnya juga antara high dan low besar. Jadi memang perjalanannya tidak ada anomali hingga kemudian besoknya ditambahkan lagi satu di mana candle ini dia membentuk all time high lah misalnya, jatuh dia lebih tinggi. Jadi yang pasang breakout trader di sini kena makan oleh dia, lalu diguyur ke bawah dan close-nya spread-nya lebih besar ya. Jadi dia semacam outside bar. Volume juga valid ya Bapak Ibu, dia volumenya besar. Kita anggaplah dia di atas rata-ratanya. Jadi dengan ada muncul candle seperti ini, maka ini adalah ada tanda segitiga di atasnya adalah tanda disebut dengan dalam volume price analysis adalah uptrust bar. Dia potential weakener after bullish trend. Jadi sebelumnya harus ada bullish trend dulu. Ciri-cirinya seperti apa? Pertama, ciri-cirinya adalah widespread bar. Dia closingnya near low ya, 30% rata-rata bawah. Lalu volumenya besar. Terjadi dalam rangkaian dia bergerak naik. Seperti composite kemarin kan, naik. Break ke atas, all time high tetap. Lalu tiba-tiba dia turun. Volumenya sangat besar. Jadi ini ciri-cirinya. Tapi dia harus ada down bar ya. Setelah down bar, setelah candle ini harus ada candle merah. Nanti kita lihat apakah candle merah setelah uptrust bar kemarin itu sebagai indikasi karena dia mengatakan it is sure, tapi harus divalidasi dulu. Oke. Oke, jadi sudah ada warning, kita sudah ada untuk pullback, apalagi nanti kita akan bahas composite secara detail. Oke, ini candle yang terjadi kemarin. Sekalian aja lah. Hari ini candlenya ada namanya supply test. Supply test ini adalah sign of strength, ya, strength indication. Dia melawan kemarin pullbacknya. Umumnya terjadi saat mungkin relatively sideways lah, atau dia price itu berada dekat-dekat zona supply harusnya ya, atau zona demand juga bisa kadang-kadang. Tapi kalau merah gini gambarnya itu kita sebut aja dengan zona supply ya. Nah, pada zona-zona ini Bapak Ibu dekat-dekat resisten lah misalnya dia ini akan coba tes dulu. Dia tes ke bawah. Ada nggak supply-nya? Kuat nggak supply-nya? Oke. Kalau dia ada supply dan volumenya sangat besar di atas rata-rata, maka dia akan terjun ke bawah. Oke. Tetapi kalau dia tidak ada supply, dia tes ke bawah, karena supply tidak ada, dia akan tarik ke atas. Oh, ini tidak ada supply. Maka itu adalah strength indication. Oke. Lalu dia kotaknya adalah di chart VPN nanti dia kotaknya warna pink, square. Nah, ini umumnya spreadnya rata-rata atau kecil ya Bapak Ibu, bisa rata-rata karena dia cucuk ke bawah. Makin panjang ini biasanya akan ngejar supply zone. Dia akan ngejar ada nggak supply-nya. Kalau nggak ada dia akan tarik ke atas. Dan kembali lagi close-nya dekat-dekat zona resisten ya, zona supply balik lagi ke atas. Volumenya biasa di bawah rata-rata lah ya. Lalu ya dekat supply zone tadi saya bilang di supply zone dia biasanya turunnya cepat, naiknya cepat gitu. Seperti tadi pagi, begitu pre-closing, pembukaan masuk tes, naik lagi ke atas. Itu ciri-ciri dari supply test. Saya nggak bisa jelasin lebih detail. Nanti insya Allah Bapak Ibu punya rezeki kita bertemu di kelas, saya jelaskan lebih panjang lebar ceritanya karena waktunya terbatas ini. Itu saja. Tapi jika full test dia kalau volumenya besar nanti kita lihat ya di composite ini volumenya besar atau enggak. Validasinya adalah di volume. Price discount everything, volume validate. Ini agak susah di-recognize. Kita akan tunggu besoknya candlenya up atau down. Kalau down berarti dia melanjutkan uptrust. Jadi dia transisi ini sebenarnya. Jadi dia adalah strength indication. Tapi masalahnya volumenya low. Besok ada volume down bar, volumenya besar, maka dia bisa tidak valid. Oke ya, itu sharing ilmu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Rajin aja nonton after market close karena saya sering sharing ilmu. Oke, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Kita lanjutkan dengan Telegram Bapak Ibu. Di sini ada Telegram botnya, Bapak Ibu bisa akses. Kita juga akan tetap melakukan analisa ya, walaupun sahamnya tidak ada. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan analisa untuk sahamnya masing-masing. Oke.
Kita cek ya. Ya, Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk list perintahnya. List perintahnya ketik help, ini adalah list perintah yang tersedia. Ya, memang tidak semua bisa kita lakukan karena keterbatasan waktu. Tapi screening juga masih bisa lah walaupun tidak ada alertnya. Oke, tutorialnya jangan lupa selalu bagi yang pemula, yang pertama kali menggunakan Bapak Ibu di sini ada tutorial. Ini saya sharing juga ilmu apa itu bagaimana membuat trading plan, apa itu stop loss hunter ya. Di sini beberapa tool ya menjelaskan tentang rotasi saham biar nggak salah kalau saya cerita ada teorinya dulu. Nah, ini ada volume price analysis tadi sign of weakness and sign of strength. Oke, itu dia Bapak Ibu yang kita lakukan seperti biasa kita cek alertnya. Jadi kita tahu bahwa alertnya untuk hari ini tidak ada. Karena memang kalau machine learning itu kalau ada tiap hari agak aneh juga. Memang kadang-kadang tergantung market. Kalau marketnya memang tidak ada alert, ya walaupun positif seperti ini dia nggak memberikan rekomendasi. Oke, tidak ada rekomendasi. Masih terakhir adalah BRMS. Sekarang kita cek dengan rekom. Mungkin ada yang bagus di rekom. Jadi bisa begitu. Di big data analysis tidak ada. Tapi di rekom mungkin dia muncul di MACD mungkin, atau break upper downtrend, atau di VPA bisa muncul. Mungkin masih tetap ada yang bagus atau Bapak Ibu sedang miliki ya. Oke, kita cek dia end of day. Jadi ini adalah end of day data. Ketika kita ketik rekom, tanggalnya sudah tanggal 4 September, dia tidak berubah lagi ya. Ada auto Bapak Ibu yang punya auto, dia ada indikasi penguatan, PTRO dan silo, dia bullish sign. Jadi yang punya PTRO, yang punya silo, ada indikasi penguatan. Di BDT tidak ada, nih price action ada auto, BPCA pricing line ya, Cimori maksudnya bullish harami. HMSP nih Bapak Ibu, perhatikan HMSP, bisa dicurigai nih HMSP kalau dia tulisan potensial reversal. Sido bullish, engulfing, SMRA bullish juga, Wifi bearish, unit detector Hammer ya. Oke, kita lihat Rocketjet tidak ada. PWS sell semua, Akra sell, Deutsche sell, Mapi sell, MNCN sell. Jadi yang pegang saham-saham yang sell di PWS ini kita perhatikan stop loss-nya lah. MNCD Golden Cross tidak ada, dead cross-nya ada banyak, ada Akra, Mapi dan MDKA. Apa downtrend breakout? Silo keluar di atas ya. Oke. Lalu dead cross Akra, Mapi, itu baru lower downtrend breakout. Ini hati-hati yang punya Elsa, INTP, METSI, MTEL, TKM, mereka ini the best time mungkin mau untuk new lower low. Saya sudah exit di taking. Baru taking lumayan. Kok nggak salah di 7.500 atau berapa saya jual itu. Oke. Sekarang kita cek lagi SCR Extreme. Kita lihat ada nggak Samsung Extreme. Nah, ini untuk daily ya Bapak Ibu, kita lihat ada METSI, hati-hati. METSI ini Extreme Fear, dia bisa buy on weakness nggak? Kita lihat VBP, pakai VBP ya kalau melihat Extreme Fear, METSI. Jadi kita lihat apakah dia sudah Extreme Fear dan di dekat dengan demand zone. Oh, nggak kelihatan ya Bapak Ibu, tapi adalah ini. Ya, dia gap. Ini ada resistance, ini dekat-dekat ini Bapak Ibu ya. Di sini, ini adalah rally base. Kenapa? Nanti kita kalau ada waktu kita bikin analisanya. Ini ada gap. Gap ini biasanya akan tutup. Nah, ini kan turun. Jadi mungkin ke bawah ini kita bisa beli dikit-dikit nih. Karena dia sudah ekstrim ya. Mungkin dia tutup gap. Nanti naik lagi ke atas. Oke. Oke, setelah ekstrim kita lihat yang ekstrim. PTRO, grid, hati-hati. Oke, itulah ya. Oke, kita cek dengan SCR Panic. Habis panik terbitlah hope. Tadi yang saham-saham di sini nih, mana nih ya? Auto, PTRO, dan Silo ada nggak? Auto tidak ada, PTRO, Silo tidak ada ya. Mereka tidak berada di zona panik, berarti tidak ada habis panik terbitlah hope. Bisa saja saya salah lihat ya, Bapak Ibu silakan perhatikan. Sekarang kita cek dengan SCR Hope. Nah, ini kita men-screening saham-saham daily yang habis panik terbitlah Hope, dan yang sekarang ini adalah Hope menuju grid kita harapkan. Auto ada? Ini auto nih kita lihat. Star Auto. Dia menuju grid nggak? Mudah-mudahan menuju grid nih karena dia keluar di itu. Oh, udah berbalik ya menuju grid ya Bapak Ibu. Gini kita bisa screening daripada cek satu-satu. Telkom juga masih di Hope itu. Oke.
Sekarang kita akan mulai pembahasan composite. Tadi kita sudah jelasin upthrust bar dan ini ya, upthrust bar dan supply test. Sekarang kita akan cek speedonya dulu. Speedo composite. Tidak ada saham. Kalaupun nanti saham yang extreme fear kita akan lihat di ini, di analisis khusus. Grid artinya demand-nya tetap besar nih Bapak Ibu ya, tetap besar. Demand-nya lebih besar daripada supply, tanggalnya sudah benar, tanggal 4. Kita cek dengan W star composite. Weekly-nya bagaimana? W speedo. Apa sih? W speedo composite. Salah. Kadang-kadang sambil ngomong itu sambil lupa saya. Oke, sekarang chartnya weekly. Bapak Ibu lihat ini untuk weekly, tanggalnya sudah benar, dia juga berada di zona grid. Berarti daily-nya masih di grid, weekly-nya masih di grid. Nanti biasanya kalau memang mau pelemahan, daily-nya duluan masuk ke netral karena supply-nya yang masuk. Oke. Kita lihat dengan start cek 0 di mana komposit hari ini naik 0,7 ya. Positif. Jadi relatif yang lainnya mungkin akan melemah. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu, tanggalnya sudah benar, pergerakan sektoral relatif terhadap komposit di mana kompositnya positif 0,7, maka kita lihat secara relatif bintang saham cyclical harusnya akhirnya melemah. Properti ada perlambatan, kemarin dia sempat menguat, energi juga dia jarak bintangnya memendek, infra mulai berbelok, non cyclical menguat ya, health kesehatan menguat. Tapi dia ini kalau yang tekno melemah, basic nggak jelas ya Bapak Ibu. Ya itulah. Kalau kita lihat industri menguat nih. Tapi dia terjadi melambat ya Bapak Ibu. Properti ini masih ada penguatan, masih oke. Yang jelas berbalik itu adalah cyclical. Saya ingin lihat finance ya. Finance jatuh momentumnya dan melambat ya. Oke. Sekarang kita akan lihat VPA monthly. Boleh nggak monthly? Oke lah, monthly composite. Karena nggak ada saham ya, kita punya waktu. Composite ya udah ada sinyal no demand ya Bapak Ibu, karena no demand kenapa dia no demand diangkat ke atas? Karena volumenya kecil. Jadi belum bisa kita mau lihat oke. Dia masih berada di atas, dia ngetes dulu. Maksud saya tadi mau ngelihat ini, dia udah ngetes yang di break nggak? Karena kan gini, setiap dia break kita hitung aja 1 2 3 4 dia naik. Dia break 1 2 3, ada 3 ya. Dia break crawling dia. Ya, jadi kalau dia break minimum ada 3 bulan lah ya sempat bisa naik. Kalau dia langsung turun, benar mandinya jadi uptrust bar, berbahaya, bisa turun dalam ini untuk tahun depan. Jangan sampai uptrust bar terjadi di mandi. Sekarang lihat VPA weekly composite. Belum bisa kita analisa sebenarnya karena volumenya tidak valid. Masih bisa berubah-berubah candlenya gitu loh, makanya saya tidak mau memperpanjang. Weekly juga masih bisa berubah ya Bapak Ibu, karena volumenya masih hari Rabu dan masih belum cukup, makanya dia tidak ada sinyal. Dia mengatakan low volume. Low volume nih karena memang masih hari Rabu ya, jadi belum kelihatan dia masih respon terhadap kenaikan seminggu 2 minggu yang lalu. Oke, nah ini yang kita lihat sekarang daily VPA composite. Nah, di sini kita agak berlama-lama membahasnya karena kita punya sinyal ya. Jadi Bapak Ibu, ini perjalanan, sebelum dia naik ke atas dia turun dulu ke bawah, baru dia naik ke atas, ini menjadi low. Jadi saya akan jelasin, ini hanya menjadi low. Kalau dalam pattern dia uptrend itu dia patternnya harus punya gini ya, low, ini ilustrasi ya, ini menjadi high, lalu dia pullback, nggak tahu pullbacknya di bagian tengah di mana, ini ada pullbacknya, ini menjadi high terhadap low ini, baru dia break high, maka dia menjadi higher high. Nah, pattern ini disebut dengan ready to uptrend atau uptrend ya. Jadi kalaupun dia mau turun, dia tidak boleh lebih rendah dari ini. Dia pullback lagi, maka ini menjadi high terhadap low yang ini. Begitu dia break atas, ya higher high. Nah, ini disebut dengan uptrend. Dia selalu membentuk higher high. Sekarang kita implementasikan, ini adalah low, ini adalah high. Ini rally base, dia low. Ini sebenarnya mau mencoba menutup gap. Ya, dia coba tekan tapi tidak turun. Artinya ini gapnya masih ada, gap hutang ya. Gap hutang, gap up.
Nah, sekarang low high, low high high. Nah, di sini sudah ada sinyal namanya stepping out. Ya, ini ada di workshop ya, stepping out, stepping out. Lalu tidak divalidasi oleh candle merah, dia naik lagi menunggu keluar upthrust. Ya, ini ada sinyal upthrust namanya segitiga merah. Oke, ini upthrust. Upthrust, tapi tadi saya sampaikan bahwa di upthrust harus divalidasi dengan candle warna merah. Ternyata dia candlenya warna hijau. Nah, candle warna hijau ini sekarang sinyalnya kotaknya warna pink ya, kotak. Dia katakan test for supply. Oke. Test for supply in uptrend, sign of strength. Tetapi lihat ya sebenarnya spreadnya wide. Tadi harusnya kalau test for supply itu spreadnya inilah kecil karena dia cuma ngetes aja. Yang kali ini enggak, dia gap down, dia naik ya. Jadi gap down dia naik langsung. Volumenya memang di bawah rata-rata dan volume, tapi ada churn-nya. Ada churn ya. Jadi kita taruh dia naik ke atas. Dan kenapa churn-nya ini kalau dibuka ini cuma 1 menit pertama atau nggak sampai 5 menit pertama lah, langsung naik ke atas ya. Oke. Jadi kita masih nunggu lagi konfirmasi. Harus ada candle merah yang close di bawah ini atau ada candle hijau yang close di atas. Nah, maka itulah menjadi validator apakah yang kita valid sinyal yang downtrend atau ini. Kalau saya berharap dia turun. Turun minimal dia tutup gap ini. Jadi saya punya order di sini Bapak Ibu. Di sini ada order. Tadi pagi saya order kecil-kecil ya, tapi itu kecil saja. Misalnya saya harus masuknya misalnya ya, masuknya 10 juta. Misalnya saya masih ada 10 juta. Saya masuk mungkin 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, di sini 200 ribu, ini 500 ribu, ini 500 ribu lagi, ini 1 juta gitulah ya. Jadi tujuan saya adalah terutama saham-saham yang akumulasi, ya, marking up, marking down, akumulasi. Nah, begitu dia break, dia turun. Seperti apa contohnya? Seperti Dharma gitu ya, seperti apa yang tadi saya buat tutorial trading dan beberapa lah. BTPS kalau nggak salah ya, kayak saham-saham itulah yang marking down dalam, bottoming, ini dia turun dulu. Yang kuncinya perbedaannya adalah money management. Oke, jadi saya rapikan. Yang perlu kita perhatikan ini ada gap, dia akan breakout di sini ya. Jadi rally best ini juga zona demand. Tapi nanti pakai VBB. Ini ada gap, lalu ini ada gap. Kejadian terburuk di sini kita harus antisipasi. Oke ya, jadi saya sudah jelaskan apa ini sinyalnya. Ini stepping out, ini namanya adalah uptrust bar, tapi dia tidak divalidasi oleh down bar, ya, nggak divalidasi oleh candle merah, langsung dilawan oleh test supply. Test supply, tetapi di test supply spreadnya pula wide. Nah, harusnya spreadnya kan dia tidak wide, dia kecil saja harusnya, karena dia cuma ngetes. Ternyata nggak sama body-bodinya. Nah, jadi volumenya ini dekat-dekat tipis aja, tapi oke lah ya. Jadi kalau kita lihat ini juga sebenarnya dilawan dengan akumulasi ini. Oke, kita cek dengan VBP Composite. Untuk menjelaskan Bapak dan Ibu, sekali lagi, kalau dia turun, kita harus nunggu di mana. Jadi money manajemennya usahakan Bapak Ibu punya cash masih. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat ini tidak terbantahkan, ya dari atas ini juga bisa, dari sana juga bisa. Yang besar ini adalah demand zone. Ini adalah demand zone. Ya. Jadi saya masih punya cash. Saya berharap nanti saya bisa tadi itu saya dapat sedikit di sini. Nanti berharap turun, saya akan berharap dia ambil order saya di sini. Nah, ini order yang besar saya di sini ya. Jadi kalaupun dia turun ke bawah mau nutup ini saya akan floating dulu sedikit nggak apa-apa. Ya, karena beberapa saham juga kan dekat-dekat bottoming ya. Baik, bottoming. Oke, jadi seperti itu. Ini kelihatan demand zone. Idealnya adalah dia naik, pullback, naik ke sana, pullback ke sini, naik lagi gitu. Idealnya gitu ya. Jadi kalau dia sampai close gap ini, mudah-mudahan cuma cucuk aja naik lagi. Karena kalau dia close di bawah yang garis ini, maka patternnya berubah. Demand-nya bisa jadi uptrust gitu. Ya, itulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan dipahami, dimengerti. Kalau nggak ada, kalau mau tanya-tanya tentang robotnya, silakan saja tentang ini. Kalau ada rezeki nanti ikut workshopnya saja. Karena panjang. Atau tonton tutorialnya ya Bapak Ibu. Ada VPI juga ada di situ bagi yang
belum ada waktu untuk ikut workshop. Oke, kita lihat PIV Composite. Bagaimana foreign flow? Tadi net sell ya. Oh ya, sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin nih net sell besar, bottoming. Ini composite. Belum. Kita ulang ya. Sudah saya refresh. PIV Composite. Nah. Net buy ya? 152. Hari ini net buy. Net buy ya? Nanti saya cek lagi. Trading snapshot-nya tadi ya, Bapak Ibu saya akan cek. Ini 16252 ternyata. Oke, tadi trading snapshot-nya gimana sih? Oke, saya koreksi Bapak dan Ibu, ternyata ini dia net buy ya. Ini net buy ya, net buy 152. Oke, baguslah. Pantasan ini besar ini, lebih besar daripada net sell-nya, maka agak aneh tadi saya bicara. Ini kan lebih dari 300, sementara ini 300 berarti dia memang net buy ya, Bapak Ibu. Hasilnya bagus juga, masih net buy. Oke, saya rasa itu saja after market close untuk hari ini. Nanti kalau ada waktu kita akan bikin sepertinya analisa singkat untuk saham ekstrim ini ada nih ya, yang kita kenal. Oke, itu saja Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.